seperti dengan teman-teman yang kemarin ya, bahwa waktu berteaching maksimal 10 menit ya Bu Aning ya, 10 menit, maka usahakan bahwa 10 menit itu digunakan yang semaksimal dalam pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu memulai membuka kegiatan pembelajaran, kemudian kegiatan intinya, kemudian kegiatan penutupnya. Jadi intinya seperti itu. Jadi 10 menit itu digunakan semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin. Dan tidak usah grogi, tidak usah tegang, nyantai senyantai-nyantainya saja. Seperti biasa Bapak Ibu mengajar di sekolah masing-masing. Bu Aning siap nggih? Halo Bu Aning. Siap Pak. Nggih Pak, siap. Yang pertama ini silahkan Pak Imron Rosidi. Monggo Pak Imron. Bersuan Pak Mukhlisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan dalam kesempatan ini yang berbahagia. Dalam kesempatan ini kita akan membahas sebelumnya mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin wa rasulullah rabbi Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila pada hitungan 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila bagus sekali, suaranya bagus, semangatnya bagus sekali. Terima kasih. Selanjutnya, para siswa sekalian, adakah hari ini yang tidak bisa masuk sekolah, tidak mengikuti pelajaran? Semoga lengkap semua ya, sehat semua ya, bisa mengikuti pelajaran untuk hari ini. Baik, para siswa sekalian yang salihah, setiap pagi kita sholat duha, setiap mau zuhur kita mau sholat duha, setiap mau sholat kita melaksanakan wudhu. Sebenarnya wudhu itu kita laksanakan sebaiknya kapan toh? Ada siswa sekalian, ada yang bisa menjawab? Setiap saat Pak. Oh, setiap saat, itu berarti menggantung wudhu nggih. Wah, ini berarti konteksnya sudah menjaga menggantung wudhu. Baik, para siswa sekalian, perhatikan slide berikut ini. Sudah nampak? Sudah nampak? Oh, maaf. Maaf. Oke. Para siswa sekalian sudah nampak ya? Baik, untuk kesempatan kita kali ini kita akan membahas doa setelah wudhu. Tujuannya adalah 3.4 menjelaskan tata cara wudhu yang benar, menjelaskan urutan wudhu, menganalisis hal yang membatalkan wudhu. Diharapkan siswa dapat menjelaskan urutan wudhu dengan baik dan benar. Baik, beberapa tadi dari para siswa sekalian sudah benar ya. Jadi antara lain sebelum sholat, baca Al-Quran, akan tawaf. Lebih jauh lagi, setiap saat kita menjaga wudhunya kita. Baik, para siswa sekalian, coba membentuk kelompok 1,
satu orang terbagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok satunya Pak Mui dan kelompok 2-nya Hadi. Monggo, beberapa hal pertanyaan yang kita munculkan adalah apa sih fardunya wudhu, rukunnya wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu, kemudian dalil yang menjelaskan tentang wudhu. Silahkan ditulis sebentar, barangkali 2 menit. Silahkan. Sudah ya? Oke, berikutnya coba para siswa sekalian, ada nggak yang bisa mempresentasikan sehingga kita bisa berdiskusi apa yang sudah didapatkan tadi? Mungkin Mas Bintoro memperoleh sesuatu dari yang dibaca, dicari. Silakan disampaikan satu hal saja. Bisa rukunnya, bisa membatalkan wudhu dari Al-Qur'annya. Ya. Oh, untuk membatalkan kentut, Pak. Oh ya, kentut bagus sekali. Berarti ada yang keluar dari sesuatu dari belakang ya, dari kubul. Oke, perhatikan ke slide berikut ini. Apa yang kalian tadi peroleh, kita konfirmasi ya. Oke, jadi kesimpulannya tadi menjelaskan tata cara wudhu yang baik dan benar. Fardunya, nah, antara lain satu niat, masuk wajah, masuk kedua tangan, hingga siku, usap sebagian ke kepala, membasuh kedua kaki hingga kaki dan dilakukan secara tertib. Adapun air yang digunakan adalah air tergolong mutlak. Kemudian dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Shadaqallahul azim. Melalui surat ini kita dianjurkan, wahai orang-orang yang beriman, jika hendak mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Berikutnya, sunahnya wudhu ada 10 hal. Di awal wudhu kita melaksanakan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Membasuh kedua telapak tangan, berkumur, menghirup air ke hidung. Maaf, tulisannya salah. Itu istinsak, mengusap seluruh atau sebagian kepala. Masaha yamsahu, kemudian mengusap kedua telinga, luar dan dalam. Menyisir jenggot bagi yang berjenggot, membasuh setelah jari tangan dan jari kaki, biasanya dengan kelingking, kemudian mensucikannya masing-masing 3 kali, tidak lebih dari 5 kali, karena memboroskan air yang dan tidak. Nah, para siswa sekalian, ini adalah hadis ya. Hadis ini hadis riwayat Bukhari, bisa diperoleh dari Sahih Bukhari. Ini hadis tentang supaya mengembalikan anggota wudhu, dan wudhunya mengikuti sunnah Rasulullah. Fadilahnya, manfaatnya adalah keluarnya dosa-dosa dari wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Berikutnya, apa saja untuk menyempurnakan wudhu yang bisa kita lakukan? Tadi sudah disampaikan, untuk menyela jari tangan, jari kaki dengan kelingking, dan jangan sampai ada hal-hal yang menghalangi masuknya, lewatnya, sampainya air ke kulit. Para siswa sekalian yang baik hati semua, hal-hal yang membatalkan wudhu adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan, dubur dan kubul. Tadi kentut contohnya ya, baik buang air kecil maupun air besar. Kemudian tidur dalam keadaan tidak tetap, hilang akal karena mabuk atau sakit, sentuhnya laki-laki pada wanita ataupun sebaliknya. Kemudian menyentuh alat vital manusia, dan yang terakhir, yang keenam, kawasan dubur itu tidak disentuh.
Mari kita lafalkan bersama-sama sehingga kita hafal, dapat mempraktekkan doa sudah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh Allah Allah Allahumma waj'alni minal muwahhidin. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang bertaubat dan golongan orang yang suci. Dihafal ya. Untuk terakhir kita baca bersama-sama rukunnya wudhu supaya hafal lagi, diingat-ingat ini tergolong fardu, jadi harus dilakukan. 1. Niat membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh 2 kaki hingga mata kaki tertib dan berurutan. Baik para siswa sekalian, kita sudah sampai akhir pertemuan untuk materi hari ini ya. Untuk LKPD-nya nanti saya bagikan. Kemudian untuk saat ini saya bagikan tugas sikap ya, penilaian sikap saya bagikan nanti. Bisa sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritualnya penilaian diri, evaluasi diri, refleksi diri, menilai diri sendiri. Kemudian untuk sikap sosialnya, tolong teman Pak Imron, mohon maaf, waktunya sudah habis. Mohon maaf nih. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imron. Ada salah yang luar biasa sulit. Jadi jangan lupa Bapak Ibu yang kalau bisa direkam ya, ketika Bapak Ibu praktek direkam. Oke. Berikutnya Pak Kasmui, silakan Pak Kasmui. Halo Pak Kasmui, silakan. Oke. Saya boleh izin setelah ini Pak, karena saya masih ini untuk tadi rekamannya Pak. Oke. Berikutnya Pak Muslim. Pak Muslim ada? Oh, keluar ya. Pak Bintoro, silakan Pak Bintoro. Aska Al-Fatih siapa? Aska Al-Fatih. Itu Pak Muslim, saya Pak Muslim. Cuma pakai apa ini? Iya. Oh iya Pak. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya, mari kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, anak-anakku sekalian yang saya cintai, sebelumnya saya absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Oh iya. Semoga yang tidak hadir pada pagi hari ini apakah karena sakit, semoga bisa bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Kemudian anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelumnya saya bertanya dulu kepada anak-anakku sekalian, apa itu iman? Ada yang bisa menjawab pengertian iman? Ya, Ibu. Percaya, Pak. Ya, Bu Munawwaroh. Percaya, betul sekali.
Ya, yakin betul yang dikemukakan oleh Mbak Munawwaro. Tadi disebutkan bahwa iman itu artinya percaya. Jadi itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dalam perbuatan. Nah, pada pagi hari ini kita akan sebelumnya bisa dilihat ya tujuan KD pada pagi hari ini, kompetensi dasar pada pagi hari ini adalah bagaimana peserta didik mampu mengetahui makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan diskusi peserta didik diharapkan dapat mendefinisikan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan benar. Jadi itu anak-anakku sekalian pada pagi hari ini. Sebelumnya saya bagi dulu dalam setiap kelompok. Jadi kelompok pertama ada Mas Imron, kemudian kelompok kedua ada Mas Nur Hadi, ya. Jadi itu. Ya, kemudian, ya, baiklah, saya akan memutarkan video anak-anakku sekalian bisa melihat dari video tersebut. Mungkin bisa disimak. Oke, anak-anakku sekalian, dari video tersebut mungkin ya anak-anakku sekalian bisa mendiskusikan. Jadi Pak Guru ada bahkan beberapa pertanyaan-pertanyaan di tiap kelompok mendiskusikan tentang pengertian iman kepada Rasul. Kemudian yang kedua adalah perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ya, itu yang didiskusikan. Ya, kemudian waktunya telah selesai untuk berdiskusi. Saya persilakan kepada kelompok 1, Mas Imron, untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan tentang iman kepada Rasul dan perbedaan Nabi dan Rasul. Ya. Terima kasih Bapak. Baik, iman kepada Rasul yaitu kita meyakini dengan sepenuh hati keberadaan Rasul atau Nabi sebagai utusan Allah, sebagai pilihan Allah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok Mas Imron. Jadi itulah tadi beberapa presentasi dari kelompok-kelompok. Mungkin dari kelompok-kelompok yang telah mempresentasikan tadi, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. Ya, Pak. Pak Nur Hadi. Iman kepada Rasul itu kita percaya kepada utusan-utusan Allah. Kemudian iman sendiri itu artinya adalah percaya, meyakini dalam hati, melafalkan secara lisan. Dan untuk perbedaan Rasul dan Nabi, kalau Rasul itu disampaikan kepada orang lain, kalau Nabi untuk dirinya sendiri. Mungkin seperti itu, Pak.
Oke, terima kasih Mas Nur Hadi atas kesimpulan yang diberikan pada pembelajaran pagi hari ini. Saya tambahkan sedikit, iman artinya menurut bahasa itu artinya percaya, meyakini. Kemudian menurut istilah adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Jadi iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Jadi itu pengertian iman kepada Rasul. Kemudian yang kedua adalah perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu adalah laki-laki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban untuk disampaikan kepada orang lain. Kemudian Rasul itu adalah laki-laki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi itu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jadi Rasul itu adalah Nabi, tetapi tidak semua Nabi itu adalah Rasul. Jadi itu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugasnya dalam bentuk portofolio, ya. Jadi itu mungkin bisa dituliskan kembali tentang pengertian iman, kemudian iman kepada Rasulullah, kemudian pengertian dan perbedaan Nabi dan Rasul. Ya, jadi itu untuk anak-anakku sekalian. Kemudian untuk pembelajaran pada pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang nama-nama Nabi dan Rasul serta Rasul-Rasul ulul azmi. Anak-anakku sekalian bisa mempelajarinya di rumah. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini mungkin cukup sampai sekian. Anak-anakku mungkin bisa dipahami, ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Selesai. Oke, anak-anakku sekalian, pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslim. Berikutnya Bu Nikmatul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Selesai? Apanya? Kok semangat? Semangat. Semangat. Ya, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Dah. Selanjutnya kita sebelum memasuki materi, kita murajaah dulu surat Al-Alaq ayat 1. Ayo kita bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, sudah selesai. Selanjutnya anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang materi indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang hari ini kita bahas tentang tadarus Al-Quran. Coba anak-anakku, siapa yang tahu yang sudah berpengalaman untuk tadarus Al-Quran? Coba silahkan ceritakan pengalaman kalian. Ayo, siapa?
Ya. Ada yang mau cerita tentang pengalaman? Terus? Saya, Bu. Oh iya, Bu Siti silahkan. Tadarus Al-Quran ketika pada waktu Ramadan, pondok Ramadan, Bu. Oh iya, gimana kesannya? Senang? Menyenangkan, Bu, banyak teman. Oh iya, alhamdulillah. Oh iya, Ibu hari ini belum mengabsen, lupa. Siapa yang hari ini belum masuk ya? Tidak masuk? Oh, Pak Muslim yang tidak masuk. Kenapa Pak Muslim tidak masuk hari ini? Sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Pak Muslim perjalanan ke Jawa Adalah kita bentuk kelompok. Ya, kita bentuk kelompok, kita akan melihat untuk video pembelajaran. Nanti kita bentuk kelompok untuk lihat, ya, kita lihat kelompoknya dulu kita bentuk. Kelompok 1 diketuai dengan Pak Kasmuni, kelompok 2 Pak Bintoro. Ya. siap. Selanjutnya kalian perhatikan, amati untuk video berikut ini. 1, 2, 3. Saat membaca Al-Quran, ada adab-adab yang harus diperhatikan. Di antaranya, Videonya nggak muncul ya? membaca dalam keadaan suci. Nggak Kedua, muncul. membaca Al-Quran dengan isti'adzah atau ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, membaguskan suara saat Tidak muncul, membacanya. Bapak. Keempat, bacalah dengan suara yang Dengan suaranya aja, Bu Nirma. atau tartil. Hanya suaranya aja. Seperti itu dapat Pada membaca Al-Quran. Sebentar. saya sambil membayangkan, Pak. Gimana? Sudah jelas? Ya. Jadi, setelah paham, kesalahan kalian apa? Kami nggak tahu. Kami membacanya cepat-cepat. Kami juga asal-asalan. Tumben ngaku. Baiklah, karena sudah sore, sampai di sini dulu mengaji kita. Ya. Sekarang kalian sudah memperhatikan tadi tentang video adab tadarus Al-Quran. Coba kelompok 1 silahkan berdiskusi apa saja tentang tata cara tadarus Al-Quran. Dikasih waktu 30 menit untuk mendiskusikan tata cara adab Al-Quran. Oke, Bu. Sudah? Silakan untuk kelompok 1 Pak Kasmui dipresentasikan ke depan. Oke. Tata cara membaca Al-Quran. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai tata cara membaca Al-Quran. Yang pertama adalah jika kita membaca Al-Quran, maka terlebih dahulu kita wudhu supaya kita suci. Lalu kemudian menutup, kalau bisa ya kita menutup aurat, karena yang kita baca itu adalah Al-Quran, maka pun kita harus membacanya dengan keadaan sopan, rapi, dan tertutup auratnya. Lalu kemudian kita membaca dengan tartil, fasih, dan lancar, tidak terburu-buru. Demikian presentasi dari perwakilan kelompok 1. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Hebat semuanya. Ya. Mungkin ada kelompok lain, kelompok 2 untuk menambahi dari presentasi kelompok 1 tadi yang masih menambahi yang tata cara yang belum disampaikan oleh kelompok 1. Ada? Wah, ini anak-anak tidak konsentrasi ya. Oke, selanjutnya.
Siapa? Ada yang menambahi? Tidak ada? Sudah. Bu Husna simpulkan dulu. Untuk tadi kelompok 1 sudah bagus. Kami lagi untuk membaca Al-Quran tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh bercanda, bergurau, dilakukan di tempat yang bersih. Selanjutnya anak-anakku, kita simpulkan dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ada? Kesimpulannya apa? Oke, Ya, Bu. Silahkan. Bu Iswatun menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Bahwa ketika membaca Al-Quran tadarus, kita harus pelan-pelan, diikuti dengan tajwid yang bagus, makhrajnya juga harus jelas, Ibu. Iya, bagus sekali Bu Iswatun. Hebat. Ya, ini kita lakukan tepuk dulu. Tepuk Al-Quran. Al-Quran jumlah surat 114. Jumlah juz 30. Jumlah ayat 6.666. Ya. Alhamdulillah. Ya, kita setelah ini Bu Husna kasih pertanyaan. Yuk. Bagaimana cara melakukan tadarus, adab-adab tadarus, tata cara tadarus yang baik dan benar? Silahkan kalian tulis di buku tulis kalian. Ya. Ini nanti sebagai PR di rumah ya. Selanjutnya, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak bisa dapat memahami dan mempraktekkan tata tadarus yang baik dan benar di kemudian hari. Allahumma amin. Amin. Kita tutup dulu pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa tulis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nimatul Husna. Berikutnya Pak Nur Hadi. Saya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dalam hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Baik, saya ingin tahu dulu hari ini yang tidak masuk siapa ya? Masuk semua ya. Alhamdulillah. Yang kemarin sakit Mas Bintoro sudah sehat? Alhamdulillah sudah, Pak. Ya, sudah minum obat ya. Semoga segera pulih kembali. Baik Jangan lupa minum anak-anak. susu ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat.
Kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada malaikat. Hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat. Sebelum masuk ke materi, saya ingin tahu dulu, ada yang tahu apakah itu sholat? Oh iya, sholat belum ada ya yang tahu ya. Ya, iya Bu Nikmah tuh. Sholat apa, Mbak Nikmah? Artinya sholat apa Pak? Ya terserah yang kamu ketahui tentang sholat apa, coba Mbak Nikmah. Itu artinya doa Bapak. Oh iya, doa. Ada lagi? Dah ya. Nah, baiklah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas bersama-sama tentang sholat Jumat. Terima kasih Mbak Nikmah ya. Saya buka materi dulu. Sudah muncul? Halo anak-anak, sudah muncul belum? Belum, Bapak. Oh, belum. Ya, sebentar. Ya, sudah muncul apa belum? Sudah muncul belum? Muncul. Sudah ya. Oke. Sudah. Kompetensi dasar kita hari ini adalah memahami ketentuan sholat Jumat. Kemudian yang kedua nanti kita akan mempraktekkan sholat Jumat. Tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan pengertian sholat Jumat. Kemudian yang kedua menjelaskan hukum dasar sholat Jumat. Yang ketiga mengidentifikasi syarat dan ketentuan sholat Jumat. Ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Untuk yang nomor 4 dan 5 kita akan bahas minggu depan. Tujuannya setelah membaca referensi dan berbagai sumber dan menyaksikan video sumber belajar, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat Jumat. Jadi kalian nanti akan tahu apa itu sholat Jumat. Kemudian yang kedua, setelah membaca referensi dari berbagai sumber dan menyaksikan video sumber belajar, peserta didik dapat menjelaskan dasar hukum sholat Jumat. Yang ketiga, setelah membaca referensi dari berbagai sumber dan menyaksikan video sumber belajar, peserta didik dapat menerangkan syarat-syarat dan ketentuan sholat Jumat. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk lebih jelasnya kita lihat peta konsep ini. Sholat Jumat ketentuannya ada 7, kemudian hikmahnya. Nah nanti kita ada ujian praktek yaitu praktek sholat Jumat. Baik, kita masuk materi melaksanakan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu adalah sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat. Hari Jumat itu apa? Hari yang sangat mulia. Karena kemuliaannya maka hari Jumat disebut Sayyidul Ayam. Tahu artinya anak-anak Sayyidul Ayam itu apa? Sayyidul Ayam Tuhan dari Tuhan, bukan Tuhan ya, penghulu segala hari. Iya. Penghulu. Ya, sholat Jumat merupakan aktivitas ibadah wajib sholat bagi pemeluk agama laki-laki. Lah kalau perempuan bagaimana? Boleh enggak? Boleh, tapi hukumnya sunnah ya. Yang wajib cuma laki-laki. Kemudian dilaksanakan secara berjamaah. Nah ini perlu digarisbawahi, berjamaah itu disyariatkan salah satu mazhab, salah satu imam itu 40 jumlahnya orang yang mukim. Ya. Kemudian orang Islam laki-laki yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat berturut-turut tanpa alasan yang sah atau dibenarkan oleh syar'i sesuai hadis Nabi itu apa? Disebut orang munafik ya. Disebut orang munafik. Jadi yang laki-laki yang sudah balik jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Oke, sampai sini ada yang tanya dulu?
Tidak ada ya. Kita lanjutkan. Ini dasar hukumnya sholat Jumat itu ada di surat Al-Jum'ah ayat 9. Untuk selanjutnya rukun sholat Jumat itu sama halnya dengan rukun sholat fardu ya, yang telah kita pelajari pada semester 1 ya. Kemudian untuk khutbah itu yang dilaksanakan sebelum sholat Jumat itu harus ada khutbahnya. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah, membaca 2 kalimat syahadat, membaca sholawat atas Nabi Muhammad, memberi wasiat atau pesan mengenai ketakwaan dan mengajarkan apa-apa yang perlu kepada jamaah Jumat, membaca ayat Al-Quran paling sedikit 1 ayat, kemudian mendoakan untuk kaum muslim dan mukmin. Itu rukun khutbah. Nah, ini kita nanti akan belajar sampai syarat ini ya. Syarat-syarat khutbah Jumat, khutbah mulai setelah masuk waktu zuhur. Jadi kalau sebelum zuhur tidak boleh melaksanakan khutbah. Kemudian khutbah dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Khotib memberi khutbah dengan cara berdiri jika mampu. Khotib duduk sebentar di antara 2 khutbah. Kemudian khutbah diucapkan dengan suara yang keras. Khotib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Khotib menutup aurat. Baik. Nah, anak, ini untuk materi hari ini. Untuk sunnah khutbah kita selesai, kita ajarkan besok minggu depan. Oke, dari kegiatan ini saya minta nanti dibagi 2 kelompok, kemudian nanti membuat sebuah rangkuman atau poin-poin penting dari apa yang kita pelajari. Ya, kalian bisa ambil dari materi yang sudah saya sampaikan, boleh juga dari apa yang ada di buku kalian. Silahkan, kalau ada yang belum paham nanti boleh ditanyakan. Baik, anak-anak, sudah selesai ya? Sudah selesai. Oke, saya minta salah satu yang mewakili untuk menyampaikan di depan apa yang telah didiskusikan bersama kelompoknya. Saya minta Bu Uswatun, monggo Mbak Uswatun, mungkin bisa disampaikan. Terima kasih Bapak. Yang saya temukan bahwa sholat Jumat itu untuk laki-laki hukumnya wajib dan untuk perempuan hukumnya sunnah. Ya, ada lagi yang mau menambah? Oke, kalau tidak ada saya kasih penguatan lagi bahwa sholat Jumat itu wajib, betul hukumnya untuk laki-laki. Kalau laki-laki itu meninggalkan 3 kali maka disebut dengan orang munafik. Dan sebelum sholat Jumat itu ada khutbah yang harus dilaksanakan, ada 2 khutbah yang ditandai dengan duduk di antara 2 khutbah. Baik. Itu saja untuk tugasnya di rumah. Kalian bisa mengerjakan yaitu tentang penilaian diri dan penilaian teman. Jadi kalian menilai teman dan menilai diri kalian sendiri. Formnya sudah saya kasih. Nanti bisa diisi di rumah. Untuk minggu depan bisa dikumpulkan. Baik anak-anak, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurati. Mau berikutnya Bu Siti Munawarah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini, anak-anak marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai? Anak-anak, setelah kita berdoa, marilah kita mengaji sebagai bentuk kegiatan pembiasaan imsak, yaitu Quran Surat An-Naba ayat 1 sampai 2. Kita mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa kecintaan kita kepada tanah air Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu Siti akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Adakah di antara anak-anak yang hari ini tidak masuk sekolah? Alhamdulillah semuanya sehat masuk sekolah. Atas izin dari Allah kita semua sehat. Dan kesehatan itu adalah mahal harganya, harus kita jaga sebaik-baiknya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Siti akan membacakan atau akan menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, KD-nya mengenai menganalisis arti Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis arti Quran Surat An-Nahl ayat 114 dengan benar. Selanjutnya anak-anak, silakan kalian buka buku paket halaman 244. Di situ ada beberapa materi yaitu bab 14 mengenai hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Sebelum memulai membaca, Bu Siti akan memberikan pertanyaan pada anak-anak. Apa yang dimaksud dengan makanan yang halalan thayyiban itu? Coba siapa yang tahu? Sesuatu? Ya Bu, terima kasih. Makanan yang halal adalah makanan atau minuman yang diizinkan atau dibolehkan dikonsumsi berdasarkan syariat agama menurut jenis makanan dan mengandung nutrisi dan gizi yang baik dan bermanfaat bagi tubuh kita. Ya, bagus. Terima kasih. Kita beri aplaus semuanya anak-anak. Ya. Kemudian ada lagi yang ingin menjawab yang lainnya? Nah, cukup ya. Nah, selanjutnya setelah kalian mengetahui sedikit tentang materi pendahuluan itu, selanjutnya untuk memperdalam materi ini, pemahaman kalian, silahkan kalian simak video pembelajaran yang Ibu buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam Kait dan Budi Pekerti. Dengan saya Siti Ya, Munawwarah. mungkin ada kendala. Setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi mengenai
hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Silahkan satu kelas Ibu Siti bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 diketuai oleh Pak Nur Hadi, kemudian yang kedua, kelompok kedua diketuai oleh Pak Mui, kelompok yang ketiga Pak Bintoro, dan yang keempat Bu Uswatun. Silahkan tugas kalian berdiskusi kelompok untuk membahas mengenai kandungan arti dari Quran surat An-Nahl ayat 114. Kemudian dicari apa manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Kemudian apa pengertian makanan yang halal dan bergizi. Saya kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi kelompok. Silahkan. Setelah berdiskusi kelompok, waktunya sudah habis ya anak-anak. Silahkan perwakilan dari kelompok 1 dari Pak Nur Hadi untuk menyampaikan apa itu yang dimaksud dengan makanan yang halal dan bergizi. Silahkan. Baik, makanan yang halal itu makanan yang tidak bertentangan dengan syariat agama atau yang tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Itu Bu. Ya, bagus. Kita beri aplaus semuanya ya. Mungkin kelompok yang lainnya ada yang mau menanggapi? Tidak, ya sudah. Karena semua kelompok sudah maju presentasi semua, maka pada kesempatan kali ini mungkin ada yang bisa kita tarik kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Kira-kira apa saja ya anak-anak kesimpulannya? 1, coba mengenai pengertiannya tadi apa? Makanan dan minuman yang halal dan bergizi adalah yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Halal zatnya, cara pemrosesannya, kemudian baik itu artinya adalah mengandung nutrisi dan gizi yang penting bagi tubuh manusia. Kemudian dari nakli, itu tadi Quran surat berapa ya anak-anak? Quran surat An-Nahl ayat 114. Makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Kemudian yang ketiga, manfaatnya kira-kira apa tadi anak-anak? Menjadikan tubuh sehat, Bu. Ya, nikmatul, bagus ya. Menjadikan tubuh kita menjadi sehat, kemudian bisa untuk beribadah dan lain sebagainya. Anak-anak, sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah nanti Bu Siti akan memberikan evaluasi atau PR pekerjaan rumah untuk kalian. Yang pertama, nanti pekerjaan rumahnya yaitu mengerjakan modul halaman 257. Kemudian tugas yang kedua menghafalkan Quran surat An-Nahl ayat 114. Dan pekerjaan ini nanti dikumpulkan kepada Bu Siti pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada yang kurang paham, bisa dipahami anak-anak? Siap, paham. Dipahami semua. Kemudian karena pembelajaran kita, alhamdulillah pembelajaran sudah selesai, marilah bersama-sama kita membaca doa penutup majelis bersama-sama. 1, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil. Kurang lebihnya minta maaf, tetap sehat, semangat, dan selalu menjaga kesehatan kita dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Berikutnya Bu Uswatun Nur Hasanah, silakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, ayo kita seperti biasanya sebelum berdoa kita menyanyi dulu. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berdiri semua, tangannya dilipat, duduk kita berdoa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk menambah
jiwa nasionalisme kita. Marilah kita bernyanyi bersama-sama Indonesia Raya. 1, 2, 3 dimulai. Hiduplah Indonesia Raya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Oh ya, terima kasih. Nihil je, semua sehat. Alhamdulillah, barokah. Anak-anak, apakah kalian belajar di rumah tadi malam? Belajar. Ya, Bu. Oh, ya kalau belajar berarti kalian coba jawab pertanyaan Bu Us. Kemarin kita pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang Rasul, tugas-tugas Rasul Allah. Sekarang sifat-sifat wajib Rasul. Apa yang kalian ketahui tentang sifat wajib Rasul? Ada yang tahu? Monggo. Mbak Nikmatul Husna. Sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul, Bu. Iya, betul. 100 buat Mbak Husna. Ya, betul. Dengan sekarang Bu Us mau sampaikan KD pada pagi hari ini, yaitu memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi, serta memahami sifat wajib dan sifat mustahil Rasul Allah. Sedangkan tujuannya yaitu memahami nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi, serta memahami sifat wajib dan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul dengan baik dan benar. Baiklah, kegiatan selanjutnya yaitu kita diskusi. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yang akan diketuai oleh Pak Bintoro, dan kelompok yang kedua diketahui oleh Pak Kasmui. Sebelum kita berdiskusi, silahkan anak-anakku menyimak video berikut ini. Sudah ya video tentang sifat-sifat Rasul. Baiklah anak-anak, sekarang tolong setiap kelompok membuat 1 pertanyaan, kemudian memberi jawaban sekaligus. Saya beri waktu 2 menit, silahkan bekerja, dilaksanakan dengan baik. Setelah itu kita presentasi. Silahkan, semangat. Baik, anak-anak, sudah selesai? Dari kelompok 1, Pak Bintoro. Ya, Bu. Monggo presentasi dulu. Oke, untuk hasilnya apa ya tadi ya untuk materinya ya? Materinya tentang sifat-sifat wajib Rasul Allah dan sifat mustahil serta nama-nama Rasul. Ya, sifat wajib Allah yang wajib harus kita ketahui. Mungkin itu, Bu. Ada berapa jumlahnya Pak Bintoro sifat wajib Allah itu? Ada berapa ya? Ada 5, Bu. Ada 5. Oh, Sifat wajib. masa 5? Iya tak? Berarti mungkin ada yang lain dari kelompok 2. Ada yang mau menambahi? Oke, Bu. Silakan. Ada 4, Bu. Kelompok 2, saya ingin mempresentasikan membuat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa sifat wajib itu harus dimiliki oleh Rasul? Ya. Jawabannya mana? Sekalian jawabannya. Jawabannya adalah karena sifat wajib itu adalah merupakan
sifat yang memang mutlak dimiliki oleh seorang Rasul sebagai implementasi teladan untuk umatnya. Dan Iya, sifat wajib betul. itu Terima kasih. ada 4, Ya. yaitu Iya. ada sidik, ada amanah, Ya, ada betul. fatona, dan Iya. ada tablik. Oh iya, betul. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 dan 2 yang sudah hebat. Baiklah, dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan ini, mungkin dari anak-anak bisa menyimpulkan apa yang terkandung atau apa kesimpulan dari pembelajaran tadi. Ada? Nggih? Mbak Nikmatul Husna? Ya, Ya, Bu. sifat-sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Sidik, Iya. fatonah, amanah, tablek, Bu. Oh iya, ya pinter. Tepuk tangan buat Mbak Husna. Ya betul yang dikatakan Mbak Husna bahwa sifat Rasul itu ada 4, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Kemudian selain sifat wajib ada sifat mustahil. Apa saja sifat mustahil itu? Apa saja, ada yang tahu? Ada kizib, khianat, hitman, dan balada. Dari anak-anak, mungkin ada yang sudah hafal nama-nama 25 nabi? Dapat apa, Bu? Hafal ya? Hafal? Oke. Untuk menghafalkan nama-nama nabi yang lebih mudah biar kita cepat hafal, Bu Us akan memberikan satu contoh dengan nyanyian. Bismillahirrahmanirrahim. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Yulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah 25 nabi yang wajib kita ketahui. Itu nanti tugas kalian adalah menghafalkan 25 nama-nama nabi tersebut. Jangan lupa untuk mempermudah kita menghafalkan, kita menggunakan nyanyian lagu. Boleh tidak harus seperti yang Bu Us contohkan tadi. Paham anak-anak? Paham, Bu. Siap, paham. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini mungkin sudah selesai pembelajarannya. Dan materi yang akan kita bahas pada minggu pertemuannya, yaitu pertemuan minggu berikutnya, yaitu tentang Rasul Ulul Azmi. Mungkin dari sini ada pertanyaan anak-anak sebelum Bu Us tutup? Tidak ada? Tidak. Alhamdulillah berarti sudah paham, dipelajari di rumah, jangan lupa menghafalkan nama-nama 25 nabi. Untuk minggu depan kita hafalkan di depan. Itu untuk penilaian individu. Jadi kalian harus hafal, jangan terus tidak belajar, tidak dihafalkan. Mungkin pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Bu Us tutup, kita berdoa bersama-sama, ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Us, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bintoro. Bentar, Mbak.
ada kendala, Pak. Bentar. Mohon maaf. Mungkin. Nggih, ada kendala, bentar, Bu. Saya bisa, nggak apa-apa. Sambil nunggu. Atau saya dulu nggak apa-apa. Oke, siap. Nggak apa-apa nggih Pak Mulisan nggih, Pak Kasmi dulu ya sambil menunggu Pak Pinto. Oke, silakan Pak Kasmi aja. Pak Kasmi dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Anak-anakku sekalian, marilah kita berdoa melalui Asmaul Husna terlebih dahulu. Kita mulai. Huwarrahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminu Ya Azizu. Alhamdulillah. Baik, anakku sekalian, saya minta salah satu dari kalian untuk waktunya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, sekarang gilirannya Bu Uswatun untuk memimpin sebagai dirijen. Ya, baik Bapak. Oke, silakan. Dimulai 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik. Alhamdulillah. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semuanya sehat ya? Sehat, Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Oke, siapakah pada hari ini yang tidak hadir nih kelihatannya? Semua hadir. Oh, ada satu yang belum hadir, Pak Miftah di sini tidak ada. Ya, Miftah nggak ada ya. Kenapa ini Miftah, Mbak? Aduh, Bu Siti. Sakit, Pak. Oh, sakit. Baik, kita doakan semoga lekas sembuh untuk Mas Miftah ya. Baik, anak-anakku sekalian, kita refleksi kembali dari pelajaran yang telah lalu, yaitu kita mempelajari tentang materi kerja keras dan juga tanggung jawab. Kira-kira adakah yang masih ingat mengenai materi yang lalu? Coba di antara kalian yang masih ingat pembahasan mengenai materi kerja keras dan tanggung jawab sebelum kita masuk pada pembelajaran kita. Ada? Ya, silakan. Ya, oke. Bekerja keras. Ya, silakan Bu. Ya, bekerja keras itu tidak mudah putus asa, Pak. Terus berusaha. Baik, luar biasa. Yang lainnya ada enggak? Oke, baik semuanya, luar biasa. Ternyata walaupun sudah berlalu, tapi kita masih tetap ingat ya. Jadi jangan lupakanlah masa lalu dalam hal belajar. Kecuali dalam hal putus cinta ya, silakan Anda lupakan masa lalu itu. Bahkan Anda bersyukur karena Anda terhindar dari maksiat. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang berpikir kritis dan demokrasi. Saya share screen dulu ya anak-anak sekalian. Oke. Oke, anak-anakku sekalian. Itu tadi ini adalah materi pembahasan kita mengenai ini. Mohon maaf ya, ini share screen-nya karena saya pakai HP karena ada kendala di laptop saya. Oke.
sorry banget, ini nggak bisa. Oke. Baik, anakku sekalian. Nah, ini adalah kompetensi dasar kita yang harus kita kuasai dalam belajar ini adalah yang pertama adalah anak-anak terbiasa membaca Al-Quran, surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan juga Quran surat Al-Imran ayat 159 tentang berpikir kritis. Tujuan dari pembelajaran kita adalah siswa dapat memahami gambaran secara umum tentang berpikir kritis dan demokrasi. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan membuka relung hati terlebih dahulu ya. Setiap orang berhak memberi penilaian dan kritik terhadap seseorang. Kritik boleh ditujukan kepada siapa saja. Orang boleh mengkritik kebijakan yang tidak sesuai dengan asas kemaslahatan, baik itu kritik pada presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Oke, anak-anakku sekalian, marilah kita berliterasi sejenak sambil kita menghayati. Cukup 3 menit saja. Saya minta silakan anak-anak sekalian dibuka di buku paket halaman 3 memaknai kritik di alam demokrasi. Silakan ya. Oke. Baik, sudah habis waktunya. Nah, anak-anakku sekalian, tadi dari literasi yang Anda baca mengenai berpikir kritis dan demokrasi, nah silakan. Di sini ada beberapa gambar. Gambar yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Silakan anak-anak secara individu ya membuat sebuah analisis dari gambar tersebut, lalu dipresentasikan secara berpasangan dengan bergantian ya, dengan berpasangan secara bergantian. Oke, silakan Anda dengan boleh di situ ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Anda boleh menganalisis dan memilih nomor yang Anda inginkan. Bebas ya, jadi bebas, silakan. Oke. 3 menit ya untuk silakan kalian membuat sebuah analisis secara spontan kalau bisa ya. Karena kita berpikir kritis, maka upayakan kita mencoba berpikir secara spontan. Oke. Baik, ini adalah silakan berpresentasi. Silakan boleh bersama dengan Bu Siti, Pak Bintoro boleh bersama dengan Pak Muslim ya, silakan berpasangan secara bergantian. Dalam hitungan ketiga, silakan yang duduk di sebelah kanan terlebih dahulu presentasi dan yang sebelah kiri adalah mendengarkan temannya yang presentasi secara bersama-sama. Kita mulai, siap? Ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, mulai. Silakan. Oke, baik, waktu habis. Sekarang, tadi kan sudah presentasi sama temannya nih. Kira-kira apa yang telah temannya tadi? Saya akan menunjuk salah satu. Nah, saya akan menunjuk di sini adalah Bu Siti. Bu Siti tadi sudah menyimak ya presentasi dari Bu Iswatun. Demikian juga Ananda Iswatun juga sudah menyimak Ananda Siti. Silakan Bu Ananda Iswatun. Ya, apa yang kamu tangkap dari presentasinya Mbak Siti tadi? Silakan Ananda Iswatun. Tadi presentasinya gambar nomor berapa? Presentasi nomor 1, Bapak. Oke, gambar nomor 1. Silakan. Baik. Berarti Bu Ananda Uswatun menceritakan tadi apa yang disampaikan oleh Ananda Siti ya. Oke, silakan. Tadi Mbak Siti sudah menyampaikan apa? Tentang kritik, Bapak. Kritik terhadap pemerintahan. Ya. Wah, bagaimana tanggapan dari Ananda Uswatun mengenai itu?
karena melihat pemerintahan sekarang seperti ini, banyak masyarakat yang mengkritik bahwa ada kesenjangan sosial, Bapak. Biasa tepuk tangan untuk Ananda Uswatun dan yang lainnya silakan nanti suara bergantian. Oke, baik kita lanjutkan anakku semuanya bahwa pembahasan kita pada pertemuan yang pertama ini adalah kita membaca Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan Al-Imran ayat 159. Nah, silakan diperhatikan terlebih dahulu ya mengenai bacaan Quran tersebut sesuai dengan makharijul huruf panjang pendek. Bapak akan membacakan terlebih dahulu, selanjutnya silakan kalian secara bersama-sama. Dengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik silakan sama-sama semuanya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Oke, baik, luar biasa. Nah, perhatikan, saya perhatikan tadi, saya amati tadi masih ada banyak beberapa di sini ya yang membaca dengan kaidah tajwidnya. Pak Kasmui. Selanjutnya, waktu. Ya, waktunya habis Pak Kasmui. Baik, selanjutnya adalah kita akan mengidentifikasi hukum bacaan tajwid ya. Silakan, ini adalah tajwidnya. Ya, lalu minta Ananda sekalian, saya minta ini Ananda untuk secara kelompok itu nanti dengan puzzle ya, dengan puzzle untuk mendiskusikan tentang hukum bacaan tajwidnya. Baik, di akhir evaluasi ini Ananda sekalian saya minta satu cari kertas ini untuk ditulis nomor absen kalian. Silakan, setelah itu digulung-gulung jadi snowball rolling, lalu kemudian kita lempar sama-sama dan silakan nanti untuk diisi. Nomor 1 berarti sesuai dengan garis-garis yang ada di situ ya, anakku sekalian. Oke, adikku sekalian, sudah habis. Silakan dari kalian yang bisa menyimpulkan mengenai materi ini. Ya, bagus. Nusatun. Pertemuan selanjutnya adalah kita akan membahas tentang Quran surat Al-Imran ayat 159. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kasmui. Selanjutnya Pak Bintor, monggo. Mohon untuk yang bisa ngerekam ini ada kendala di saya untuk rekaman belum bisa. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, Bapak. Ya. Untuk sebelum mengawali kegiatan ini, tolong dirapikan bangkunya, tolong dirapikan pakaiannya. Jadi nanti kita belajar dengan suasana yang bersih. Untuk apabila ada sampah, tolong diambil dan dibuang pada tempatnya. Oke, kita lanjutkan untuk mengawali kegiatan ini dengan berdoa. Pak Bin minta tolong untuk ketua kelas, silahkan dipimpin untuk melakukan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Untuk selanjutnya yaitu apakah ada yang tidak masuk? Apakah masuk semuanya? Oh, masuk. Alhamdulillah masuk semuanya. Oke, untuk mengawali kegiatan ini kita dalam rangka menumbuhkan rasa nasionalisme, Pak Bin mohon kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Silahkan kalian berdiri. Padamu negeri. Padamu negeri. Selesai. Silahkan duduk kembali. Untuk selanjutnya yaitu kita melafalkan Asmaul Husna bersama-sama, yang diharapkan nanti kita terbiasa dan nanti kita bisa hafal dan bisa mengamalkannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini kita ada pengulangan sebentar untuk materi sebelumnya, yaitu materi yang kemarin mungkin ada yang ingat tentang tajwid, yaitu materinya materi qalqalah. Silakan, atau ada berapa sih qalqalah itu? Ada 2. Apa saja qalqalah itu? Qalqalah iya, silakan. Ya, terima kasih atas jawabannya, itu betul. Mungkin untuk yang lain mohon belajar lagi, walaupun yang lalu tetap harus dibelajarkan. Untuk motivasi hari ini yaitu bagaimanakah sholat subuh kalian tadi? Apakah kepagian, tepat waktu, ataukah kesiangan? Ataukah malah belum sholat? Mohon Tepat itu waktu, untuk Pak. motivasi diri kita bersama-sama. Karena materi kita yaitu materi tentang beriman kepada hari akhir. Untuk beriman kepada hari akhir, di sini ini sudah kelihatan nggih? Belum. Oh, sudah, Pak. Ya. Untuk beriman pada hari akhir, yaitu kita nanti akan membahas yaitu KD3. KD3 di situ nanti tentang memahami makna iman kepada hari akhir. Selanjutnya apa? Nanti indikatornya. Nah, indikatornya itu nanti kita bisa menganalisis makna tentang iman kepada hari. Habis itu kita bisa menyimpulkan tentang untuk apa namanya share screen-nya. Terus untuk selanjutnya kita materinya yaitu ini agak berbeda. Kita pakai LKPD yang berbasis saintifik. Jadi silakan kalian berbentuk 5 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan kalian berbentuk kelompok terlebih dahulu. Kalau sudah, silakan ini saya bagikan LKPD-nya. Dan di situ ada kegiatan mulai mengamati, menanya, sampai nanti menyimpulkan. Silakan untuk pengamatan. Di situ sudah di LKPD ada gambarnya. Itu silakan kalian amati, terus kalian tulis di bab penanya, yaitu ada tentang apa namanya, yaitu silakan kalian membuat pertanyaan dari gambar yang kalian amati itu. Silakan apa saja. Kalau bisa malah yang berpikir kritis untuk kedepannya. Selanjutnya di LKPD ini saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu terus lanjut ke mengumpulkan informasi. Di situ nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Terus habis itu nanti ada menginformasi, menalar, sama mengkomunikasikan. Silakan di LKPD itu sudah jelas. Ini ada penilaian tentang istilahnya penugasan. Sudah diterima. Nah, untuk mengawali kegiatan ini saya ada menjelaskan setelah tujuan tadi, yaitu kita coba renungkan sebelum kalian memulai mengerjakan di LKPD ini. Silakan direnungkan dari pertanyaan itu. Apa sih yang kalian pikirkan apabila mendengar atau kata tentang hari akhir? Mungkin Pak Kasmui bisa menjawab apabila Pak Kasmui mendengar hari akhir itu bagaimana perasaannya? Hari akhir adalah hari berakhirnya dunia,
beserta alam sekitarnya. Hari akhir itu ada kalanya sugro, ada kalanya kubro. Kalau sugro itu berupa kematian. Terima kasih. Ya. Dari berakhirnya kehidupan di dunia ini. Juga nanti. Tapi yang kita bahas saat ini yaitu tentang makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, mengapa kita harus beriman? Itu kita untuk renungan saja. Ya karena memang itu suatu kita ini itu nanti ada. Yaitu pengantar dari saya, silakan mulai mengerjakan di LKPD-nya. Saya kasih bila ada tulis di jurnal saya. Sebelum dikumpulkan, coba dari kelompok 1 disimpulkan apa hasil. 2 dari kelompok 3, kelompok 4 sampai kelompok 5. Oke, intinya dari pertemuan hari ini di situ sih refleksi ini. Oke, bulan hari ini yaitu bahwa iman pada hari akhir itu sangat penting karena kita meyakini bahwa hari akhir itu pasti terjadi dan tidak tahu kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kita hanya bisa selalu berbuat baik. Oke, silakan dikumpulkan sambil kalian mengembalikan bangku sama meja kursi ke posisi semula. Pak Bin mengoreksi. Karena udah bisa mengingatkan kalian mayyamal miskola darotin khairoyyaroh wa mayyamal miskola darotin sarroyyaroh. Hal sekecil apapun itu pasti tercatat, nanti bisa buat bekal nanti kehidupan di akhirat sana. Oke, kalau ada kelebihnya Pak Bin mohon maaf, kalau ada salah kata yang menyinggung perasaan kalian Pak Bin juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahu muwaffiq warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk semuanya. Bapak Ibu hebat, luar biasa, panjenengan memiliki karakter yang berbeda. Bapak Ibu, intinya gini, jangan sampai melupakan terkait dengan penyampaian KD Bapak Ibu. Dia harus tetap disampaikan, jangan sampai tidak disampaikan Bapak Ibu. Jadi di video itu juga saya lihat tadi juga ada yang tidak disampaikan gitu. Jadi mohon Bapak Ibu itu menjadi apa ya, daya tarik magnet di awal ketika pembelajaran itu harus disampaikan. Jadi KD harus disampaikan, termasuk penomoran KD dalam menyampaikan juga harus yang benar. KD terus indikatornya Bapak Ibu. Terus lagi tujuan pembelajaran jangan sampai melupakan terkait dengan penggunaan rumus A, B, C, D Bapak Ibu. Yang kebanyakan adalah melupakan yang di akhir, yang degree-nya itu yang dilupakan. Jadi kita saling belajar bersama Bapak Ibu, nanti bisa menjadi koreksi, bisa diedit lagi terkait dengan video, apa mungkin nanti pokoknya terus kita belajar dan kita saling belajar gitu. Terus lagi Bapak Ibu, karena tadi kita latihan gitu nggih, tadi serunya konsep itu harus betul-betul sebenarnya sudah menguasai gitu, tapi mungkin lupa gitu Bapak Ibu nggih, kalau
panjenengan semua adalah di apa ya di statusnya adalah sebagai seorang pelajar dan peserta didik, sehingga tadi mungkin agak gimana ada yang menyebutkan Pak Bu gitu. Jadi nggih sudah bagus sebenarnya, alangkah baiknya tekan nanti betul-betul memposisikan teman-teman itu sebagai peserta didik dan peserta didik gitu. Tapi overall semuanya sudah bagus Bapak Ibu, sudah bagus, panjenengan sudah luar biasa. Tapi pesan saya Bapak Ibu, perjalanan masih panjang. Ini baru di awal, karena nanti masih ada terkait dengan di akhir adalah sebelum UP itu tidak ujung, Bapak Ibu nggak apa-apa. Videonya yang masih diedit nggak apa-apa. Jadi nanti itu yang paling banyak itu adalah terkait dengan penulisan KD Bapak Ibu, penulisan KD-nya, terus indikatornya, jangan kalau langsung menggunakan tujuan, tapi KD-nya jangan sampai dilupakan. Jadi KD-nya jangan sampai dilupakan, terus penulisan indikatornya itu yang betul-betul Bapak Ibu. Kalau KD-nya adalah 13 titik, maka dalam indikatornya ya 13.11. Nah, tapi tujuannya itu jangan sampai menyempurnakan lah, disempurnakan lagi dengan apa, rumus A, B, C, dan D gitu. Saya yakin panjenengan sudah mendapatkan materi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih nggih Bapak Ibu nggih. Terima kasih banyak sudah Pak Ivan. Oke, terima kasih Bu Aning. Oke, secara umum ya sudah bagus seperti kata Bu Aning tadi ya. Hanya mungkin karena kendala, terutama saya juga kendala sinyal ya. Saya kira pagi kan lebih bagus, ternyata awal-awalnya agak sulit tadi ya, sinyalnya kurang begitu bagus. Ini saya terlempar keluar dan mencoba pakai tethering juga. Baik, seperti katakan Bu Aning tadi bahwa Bapak Ibu itu mungkin karena sudah terbiasa mengajar yang 30 menit, 40 menit, kali ini di peer teaching cuma 10 menit, mungkin agak susah ya untuk menyesuaikan, untuk dipadatkan 10 menit, sehingga ada yang sampai harus dihentikan. Ya, saya mohon maaf karena memang ketentuannya seperti itu ya, harus 10 menitan biar Bapak Ibu. Tapi dari situ sebenarnya sudah kelihatan ya Bapak Ibu semuanya sudah terampil, sudah bisa mengajar semuanya karena memang semuanya sudah menjadi guru semuanya ya. Ini hanya untuk untuk mencoba itu, untuk mempraktikkan kalau di depan kelas atau di depan teman-temannya yang lain bagaimana. Gitu. Dan untuk ini ya, untuk berteaching ini saya mohon untuk Bu Uswatun dan Pak Imron ya, ini belum memilih RPP-nya ya. Jadi RPP itu harus dipilih salah satu, dicentang ya atau diklik, sehingga nanti kami, saya dan Bu Aning nanti bisa menilainya, bisa menginput nilainya. Ya. Ini yang lainnya sudah, tapi Pak Imron dan Bu Uswatun Nur Hasanah nampaknya belum memilih. Kemarin sudah Bapak. Enggak. Di sini saya lihat di LMS itu belum Bu. Coba tanya temannya itu ya. Kan ada 3, nah 1 itu diklik gitu ya. Sudah klik kemarin Pak berwarna biru. Ya, tapi di sini belum muncul. Nyantol Bu paling Bu, sinyalnya ini, gara-gara sinyal. Dan Pak Imron juga belum ini. Yang lainnya sudah Bu. Ya nanti dicoba lagi Bu Swatun ya. Bu Swah. Biar bisa input nilai, kami bisa menginput nilainya. Dan juga tadi yang sempat merekam videonya, link videonya, tolong bisa di-upload juga di link video di situ. Mungkin itu Bapak Ibu ya, terima kasih atas waktunya. Sedikit lagi Pak. Untuk rekam. Sebentar. Untuk rekaman tadi nggak pernah Pak, lupa. Oh, lupa. Nanti yang sempat merekam ya, sempat merekam. Jadi Pak Imron kayaknya merekam ya. Hah? Oh Pak Nur Hadi full ya? Alhamdulillah. Full dari awal atau Pak Nur Hadi saja? Dari awal Pak Nur. Dari awal 1 jam 34 menit. Oke, nanti minta teman-temannya dibagi apa namanya? Iya Pak, siap Pak. Dipotong. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak Nur. Sebelum ditutup sedikit saja. Bapak Ibu mengingatkan kembali saestu Bapak Ibu. Pokoknya niatnya adalah kita sharing bersama, masuk bersama, lulus bersama. Pokoknya seperti itu, G. Terus masih ada waktu Bapak Ibu, monggo. Yang masih bisa untuk direvisi, masih bisa untuk diedit, monggo. Karena videonya bagus-bagus, tapi
ada yang dalam penyampaian KD-nya itu nggak disampaikan. KD nggak disampaikan, indikator nggak disampaikan, akhirnya apa? Otomatis mengurangi nilai Bapak Ibu. Nah, untuk kedepannya otomatis kan bukan kami lagi, bukan Pak Mulison, bukan saya lagi, tetapi ganti person Bapak Ibu, ganti beliau-beliau yang akan menilai dan mengoreksi hasil pekerjaan panjenengan. Jadi eman-eman Bapak Ibu mesti ada waktu. Jadi kalau masih bisa ada diedit ya silahkan diedit dan dikoreksi, itu untuk menyempurnakan bagus untuk panjenengan sendiri Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Aning. Jadi untuk apa yang dikatakan Bu Aning tadi mungkin terkait pada pada video UGIN ya. Video UGIN itu memang harus, karena itu sudah masuk penilaian di ujian kinerja ya. Itu harus benar-benar sesuai dengan aturan atau sesuai dengan apa yang ada di pedoman penilaian ya, pedoman penilaian itu. Jadi mulai dari samaptanya, dari semuanya lah. Tapi nanti sebelum masuk di situ Bapak Ibu kan akan masuk di PPL ya, PPL. Nah PPL itu ada PPL 1, 2, 3. Nah Bapak Ibu nanti akan membuat video, mempraktekkan video, ya, membuat praktek video pembelajaran yang nanti masing-masing video tentunya akan berbeda. Maksudnya berbeda itu video PPL 1 nanti sesuai dengan misalkan sesuai dengan RPP 1, kemudian video kedua sesuai dengan RPP 2, dan PPL 3 sesuai dengan RPP 3. Dan nanti kayaknya sudah berbeda mungkin dosen dan guru pamongnya Bu Aning ya. Jadi nanti masukan-masukannya tolong diperhatikan betul. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya mampu itu ya. Kalau melihat dari semangatnya dan juga kinerja keterampilan Bapak Ibu semuanya mampu saya. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Terakhir saya lupa, terakhir. Maaf. Ya, terakhir. Bentar, saya teruskan dulu. Saya mau mengingat, mungkin yang belum mandi silakan mandi dulu. Silakan Bu Aning. Bapak Ibu, terkait juga dengan RPP Bapak Ibu, segala sesuatu yang diupload, mohon jangan pernah melupakan terkait dengan apa tanda tangan Bapak Ibu. Karena itu sebagai bukti, sebagai pertanggungjawaban siapa yang mengupload itu. Dari 22 mahasiswa, artinya panjangan semua, itu yang betul-betul artinya tanda tangan itu cuma 2. Yang lainnya betul ada nama panjenengan, betul ada nama kepala sekolah, tetapi tidak ada tanda tangannya, bahkan tanggalnya juga nggak ada. Itu juga akan fatal Bapak Ibu. Jadi mohon itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, sopo saya ngupload itu siapa gitu. Jadi kalau ada tanda tangan kan, oh itu adalah saya yang mengupload gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Dan marilah kita akhiri dengan Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.